Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tsummal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah dalam iman dan takwanya, salat berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dengan cara yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, dan dalam aktivitas yang baik, sehingga kita berkumpul nanti di tempat yang paling baik, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wabil khusus para asatiz, para hujat, para pengurus DKM masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan meneruskan lagi kajian kita dengan kajian adab merujuk pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis atau disusun atau dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau orang Damaskus. Sebelum kita meneruskan, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah tinggikan derajat beliau, Allah kumpulkan kita bersama beliau nanti di yaumil akhir, dan kita diterima sebagai murid beliau walaupun kita hidupnya jedaknya jauh dengan beliau berapa abad. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesempatan ini tidak akan saya hilangkan sebelum kita masuk kajian kita. Bagaimana kita merespon perjuangan saudara-saudara kita yang tak kunjung selesai dan usai. Bahkan di antara termasuk orang-orang yang seumur saya, kita saksikan, kita dengar perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini masih terus berlanjut dari kita kecil sampai hari ini. Banyak ulama yang sudah menjelaskan mengapa kita harus terus mendukung, paling tidak kalaupun kita tidak bisa ke sana, tidak bersama mereka, lalu tidak bisa membuat apa-apa, lalu tidak bisa membantu secara finansial, obat-obatan dan seterusnya, paling tidak kita mendoakan dari jauh. Ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi, senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin adalah doa. Doa kepada saudara-saudara mukmin yang jauh dia tidak tahu kita doain, itu diantara salah satu doa yang paling makbul. Jadi kalau ibu dan bapak pengen pergi haji, sering-sering doain saudaranya yang belum haji pergi haji. Caranya gitu. Karena kata Nabi, ketika dia doa, ada malaikat di samping kanan kirinya mengaminkan doanya, amin, dan doa yang sama untukmu. Gitu Pak. Bayangkan kita diaminkan, didoakan oleh malaikat, kira-kira makbul gak? Jangan kira-kira, pasti makbul. Gitu. Yang pengen anaknya soleh juga begitu.
yang pengen lagi punya hajat dunia akhirat, sering-sering doain saudara kita. Kita diajarkan nggak pelit doa sama saudara kita. Oleh karena itu doa kepada sesama orang muslim itu ada dalam sholat, ada dalam rukun khutbah, yang jikalau itu tidak dibaca, khutbah itu nggak sah. Ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Walaupun para ulama menjelaskan tidak termasuk di dalamnya kaum munafik. Dia Islam tapi munafik. Dia Islam tapi hatinya tidak. Dia Islam ini mulutnya tapi selalu nyinyir orang-orang mukmin. Maka konteksnya dengan Palestina, kalau kita tidak bisa bareng di sana bersama mereka, saudara-saudara kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Masjidil Aqsa yang di sana menjadi kiblat pertama umat Islam, yang di mana itu juga tempat mi'rajnya baginda Nabi, yang di situ juga Nabi menjadi imam dari para seluruh nabi sebelum mi'raj Nabi. Paling tidak kita doain, jangan ngomong sembarangan. Ini bilang malah ada Pak, dan anehnya ini ustadz. Harusnya umat Islam di sana nggak usah berjuang, udah hijrah aja. Dia patokannya apa? Ketika Nabi dulu tidak merasa aman dan nyaman di Mekah, Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Berarti dia ngaji sirah, fikih sirahnya nggak tuntas. Nabi itu disuruh hijrah sama Allah, diperintahkan Allah dalam konteksnya apa? Dalam keadaan bagaimana? Dalam situasi bagaimana? Dan pada ada, kalau kita fikih sirah, fikih buku tipis tentang sirah nabawiyah itu Nurul Yakin. Ya, kalau udah belajar fikih sirah yang tipis itu Pak, di pondok-pondok itu kitab sirah paling awal loh. Itu ada nama ad-dakwah bijar, ad-dakwah bisir. Jadi awal mula perjuangan dan sebelum ayat-ayat perang turun. Jadi kalau ayat perang turun tuh udah beda lagi Pak. Jangankan negara kita, negeri kita, dan di situ ada Masjidil Aqsa, rumah kita dimasukin orang aja kita boleh lawan dan wajib lawan. Kita mati ketika melawan dan mempertahankan hak-hak kita, rumah kita, insya Allah syahid fisabilillah. Itu Pak. Maka orang yang itu jangan sembarangan Pak kalau bertamu ke rumah orang. Kata Nabi apa? Jangan masuk sebelum minta izin pertama, kedua salam. Ustadz, saya katamu tadi dia lihat, saya lihat ada 3 kali saya salam nggak dijawab. Maka itu hak dia untuk tidak menjawab. Mungkin dia tidak mau lagi diganggu. Maka saran Nabi, ajaran Nabi, adab yang diajarkan Nabi, ketika 3 kali kita salam dia nggak jawab, berarti walaupun kita tahu dia ada, jangan suuzon. Mungkin dia lagi nggak mau diganggu, mau istirahat dan seterusnya. Kita pulang. Jangan celingak-celinguk. Nggak boleh Pak, haram. Apalagi mentang-mentang pagar, nggak ada pagarnya Pak, jendelanya celinguk. Ada ulama tuh Al-Habib Al-Haddad mengatakan kita boleh colok matanya Pak, boleh. Haram tuh, karena rumah orang itu aurat orang. Gitu Pak. Kadang kita kebiasaan adat tradisi, assalamualaikum sambil masuk ke rumahnya. Nah, tahu-tahu orang masih lagi pakai kolor apa macam gitu kan, nggak boleh. Dan termasuk yang bukan mahram adalah siapa? Pak ipar kita. Ipar itu bukan mahram. Hati-hati. Saya pernah satu pengajian, saya lihat pengajian saudara besar, keluarga besar. Ini saling sepupu, ipar-ipar cepak-cepik, saya bilang haram. Mereka kaget karena itu udah berasa tradisi dan mereka sama-sama dari kecil begitu. Tetap haram saya bilang. Gitu Pak. Mereka kaget baru karena sekian ngaji baru kali itu ada ustadz negur. Saya mah kalau ngaji Pak di depan saya ini saya tegur. Mau dia ustadz juga dia haji. Makan minum pakai tangan kiri. Oh ente makan tangan kiri. Katanya udah sering ngaji. Minum pakai tangan kiri. Masa hadis tentang minum dan makan tangan kiri belum sampai?
ngaji bertahun-tahun. Ngaji apa aja tuh? Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang ini sangat derajatnya sahih. Baginda Nabi mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, Pak, fi tawaddihim dalam cintanya, wa tarahumihim dan kasih sayangnya, wa ta'atufihim dalam lemah lembutnya, dalam simpatinya, dalam kepeduliannya sesama muslim, masalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kata Nabi, lihat tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh ada yang sakit, tada'a lahu bisahar wal humma. Anggota tubuh yang lain merasakan sakit, bahkan bisahar, enggak bisa tidur. Wal humma, demam semuanya. Coba pernah yang sakit gigi, Pak? Sakit gigi atau jangan sakit gigi aja ya, itu masih berat. Sariawan di bibir itu, badan agak anget, apa namanya, nggak konsen, ya kan? Mau makan nggak enak, nggak nafsu, semuanya, Pak, tubuh tuh, apalagi sampai pincang itu. Nabi berpesan, berwasiat seperti seharusnya orang mukmin dengan mukmin yang lain, kalau dia benar-benar mukmin, sikap dia terhadap orang mukmin yang bagaikan satu tubuh. Orang mukmin yang lain sakit, dia harus rasakan sakit. Orang mukmin yang lain merasakan sedih, dia merasakan sedihnya. Orang mukmin yang lain susah, maka dia juga merasakan susahnya, Pak. Artinya, kalau ada orang mukmin, dia enggak peduli, tidak merasa sakit ketika saudaranya sakit, tidak merasa sedih ketika saudaranya sedih, maka pertanyaan apa, imannya dipertanyakan, kan logikanya gitu. Yang begini-begini hati-hati. Makanya para ulama termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memperingatkan, hati-hati ngambil ilmu agama. Dari mana kalian ambil agama? Ngambil sanad ilmu agama. Amman ta'khudhu dinakum. Jangan cuma karena viral. Oh, karena ustaz itu, ustazah itu lagi viral di TV. Aneh. Wabil khusus, maaf nih Bu, maaf. Banyakan ibu-ibu pengajiannya begitu. Yang viral. Masjid Ono udah ngundang, masa kita belum? Oh, lagi viral. Maulidan manggilnya apa? Undang majelis taklim, masjid-masjid yang lucu. Saya di mana-mana ngomel. Itu majlis Maulid Nabi adalah majlis mulia mengagungkan Nabi. Kita ceritain sirah Nabi, perjuangan Nabi, salawat atas Nabi. Kalau diundang orang-orang yang lucu, dia nyanyi sana, artinya kita sudah mengotori majlis Nabi, seakan-akan kita numpahin air comberan di muka Nabi. Apalagi dulu ada kegiatan Maulid Nabi yang ceramah jelek-jelekin Nabi. Nabi dibilang belepotan dulu, pernah nyonggolong mangga. Aduh, ini Maulid Nabi malah nyeritain jelekan, dan itu hoax, bohong, fitnah. Kalau dia nggak bertobat, surah Al-Buruj, Allah berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, thumma lam yatubu, sampai akhir hayatnya dia belum pernah taubat di hadapan Allah, meminta ampun, dia pernah memfitnah orang mukmin, yang itu tidak pernah dilakukan, falahum adzabu jahannam, kata Nabi, kata Allah, tempatnya nanti di akhirat neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling dahsyat, berarti selevel iblis. Walahum adzabul hariq, di jahanam itu mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih, paling dahsyat.
apalagi yang difitnah Nabi. Allah ngaku umat Nabi, pengen syafaat Nabi, tapi kok fitnah Nabi, jelek-jelekin Nabi. Majlis maulid Nabi, ceramah tentang Nabi, kok ceramahnya jelekin Nabi, aneh. Ini Pak, ini baru mukadimah nih ya, belum ngaji ya, ngaji juga Pak ini, walau belum masuk bab kitabnya. Ini Pak, maka hati-hati belajar. Ada orang yang sanad keilmuannya cuma karena terkenal terus khobat, bahasa artinya hijrah, itu sebenarnya khobat, lalu dijadikan guru. Bahkan kita orang Indonesia sangat mudah melabelkan orang ustadz. Saya pernah bilang ustadz itu sebenarnya berat Pak. Saya mah enggak, saya bilang pernah dulu dia bilang, saya mau dipanggil bapak, mau ini berat Pak, buat panggil ustadz itu dalam bahasa Arab sebenarnya profesor. Jadi kalau ada kitab-kitab depannya itu al-ustad, misalnya tuh al-ustad Wahbah Az-Zuhaili, artinya itu profesor. Makanya dulu orang-orang Timur Tengah kemarin di sini masih muda-muda dipanggil ustad, dia heran, profesor banyak banget di Indonesia. Ya. Jadi orang ustadz itu kan yang begitu buat kita sharing aja. Ya kalau sharing doang, mantan-mantan artis yang tukang mabuk dulu, pernah di penjara, narkoba, jangan labelin ustadz lah. Kan bisa. Sekarang orang gampang labelin ustazah, ya kan? Kita ngambil agama nggak main-main Pak. Ngambil ilmu agama, jangan yang sanadnya nggak jalan, gimana tuh pertanggungjawabannya gitu. Dan kepada, ya memang kata Nabi di akhir zaman nanti banyak Pak. Nanti kalau kita bahas lagi panjang nih Pak, itu ada hadis-hadis tentang akhir zaman. Mereka mengatakan nahnu aulia, kami ulama. Tapi kata Imam Al-Munawi mengatakan bal hum kadzabun, sementara sebenarnya mereka pendusta bohong. Ini sedikit kita kaitannya dengan tadi. Makanya orang-orang yang mencibir perjuangan saudara-saudara kita di Palestina atau dimanapun dengan ikut melabelkan teroris, melabelkan yang miring-miring tentang saudara-saudara kita, yang begitu-begitu jangan dipakai Pak, jangan dijadikan rujukan agama. Wallahu a'lam. Mari kita lanjutkan kajian kita, kitab At-Tibyan. Sekarang masuk Al-Babur Rabi, bab keempat. Yang megang bukunya, kitabnya halaman 30, Salasun. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, tentang adab seorang guru atau guru Quran dan pelajar Quran, talibul Quran. Hadzal babu ma'al babain ba'dahu wa maqsudul kitab. Imam An-Nawawi mengatakan bab ini, bab 4, ma'al babain beserta ma'al babain ba'dahu beserta dua bab berikutnya. Maksudul kitab adalah intisari kitab ini ditulis. Maksud atau pokok pembahasannya, kalau dalam skripsi itu ada pokok pembahasan. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan, dan dia bisa jadi pembahasannya agak panjang Pak. Tawilun muntashirun, panjang sekali. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasarah fi fusul. Namun aku menuju ila maqasidi mukhtasirah, aku ringkas fi fusul dalam beberapa subbab. Kalau kata Imam An-Nawawi, kalau kita bahas ini panjang sekali pembahasannya, tapi beliau meringkasnya dalam beberapa subbab. Liyashula hifzuhu wa dabutuhu insyaallah taala, untuk memudahkan hifzuhu menghafalnya, wa dabtuhu mengingatnya,
insyaallah. Faslun, subbabnya ini tentang niat. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallah ta'ala. Yang pertama, seharusnya yang dilakukan oleh lil muqri wal qari, guru Quran dan pelajar Quran, an yaqsida bidzalika ridallah, untuk meniatkan apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan adalah karena Allah, ridho, untuk mengharap ridho Allah. Qala Allah Ta'ala, ini surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, para hamba Allah itu untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, kecuali dalam keadaan ikhlas, kecuali dengan hati ikhlas. Apa itu ikhlas, Pak? Kita sering ngomong ikhlas, Bu, Pak, ikhlas. Ikhlas itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa sih? Kalau ada susu, benar-benar susu sapi, Pak, nggak ada campuran. Orang Arab nyebutnya hadza labanun khalis, murni susu. Jadi ikhlas itu murni karena Allah. Kita boleh berharap, kita boleh pamrih, tapi pamrih dan harap kita cuma kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi ikhlas itu boleh pamrih, cuma pamrihnya hanya kepada Allah. Kita amal ibadah apapun, Pak, umat Islam, sholat, puasa, zakat, belajar, mengajar, nyari nafkah karena Allah Ta'ala. Dulu masih ada ibu kalau lagi belajar mau kuliah, bahkan sampai masih udah berumah tangga, Pak, selalu diingetin kalau ada ibu, kalau keluar nyari nafkah buat keluarga, niatin karena Allah. Ibu saya selalu begitu, Pak. Keluar pintu jangan buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, buat nyari nafkah buat keluar. Sesungguhnya orang yang cari nafkah juga, Pak, lalu dia capek pulang, itu fi sabilillah. Andai pun dia capek lelah mencari nafkah, lalu badannya lelah, letihnya itu tidak mampu dia untuk bangkit sepertiga malam qiyamul lail, sudah cukup untuk menghapus itu. Tapi ini jangan jadi dalil buat malas bangun sepertiga malam nanti. Ay al-millah al-mustaqimah, yaitu maksudnya adalah tujuan, arah, maksud mustaqimah itu yang lurus. Lurus hanya karena Allah. Ngapain? Termasuk belajar Quran. Quran itu adalah kalamullah dan juga kitabullah. Sebagai kitabullah, kitab Allah, dia bisa dipelajari oleh siapapun, Pak. Bahkan orang kafir musyrik sekalipun. Kenapa? Quran diturunkan tujuannya salah satunya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi dia boleh nyerap ilmu dari Quran. Orang kafir, orang murtad, orang yang tidak beriman kepada Allah dapat ilmunya tapi nggak masuk hati. Yang masuk hati bisa menyerap itu cuma ke orang-orang mukmin, maka dia menjadi, disitulah fungsinya kalamullah. Karena Allah berfirman, fungsi Quran hudan lil muttaqin, juga petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ketika jadi kitabullah, dia bisa buat petunjuk bagi siapapun, manusia manapun. Tapi kalau buat jadi kalamullah, jadi petunjuk hanya untuk orang-orang muttaqin, bertakwa. Wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab sahihain, yaitu sahih Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim, dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa hadzal hadits min usulil Islam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab hadis Al-Ba'ir Nawawi yang beliau juga tulis, yang beliau juga karang, Imam An-Nawawi selalu menuliskan bab niat itu bab pertama.
Kenapa? Bukankah setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap rukun ibadah kita yang pertama adalah niat. Maka kenapa Imam An-Nawawi membahas hadis-hadis itu selalu babnya pertama niat. Dan hadis ini sangat populer. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar setiap amal yang dia perbuat sesuai dengan niatnya. Wa hadzal hadis min usulil Islam. Hadis ini termasuk prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Usul, niat. Jadi ngapain aja lurusin niat, Pak. Lurusin niat. Ustaz, kayaknya niat ikhlas itu agak susah. Maka para ulama tasawuf mengatakan, Pak, ikhlas itu buah dari khusyuk itu buah dari ikhlas. Ikhlas itu buah dari istiqomah. Maka kalau kita mau ibadah nyari nunggu ikhlas dulu, salah. Tapi istiqomah aja dulu, nanti Allah insya Allah tuntun bagaimana caranya kita mendapatkan ikhlas. Istiqomah aja dulu. Yang sholat di masjid istiqomah dulu. Karena hati masih belum ikhlas, Ustaz, kenapa begitu jalan tuh masih dapat senang dilihatin orang gitu, dianggap ini gitu. Tadi bilang itu terus Pak jalan. Istiqomah. Nanti kita akan menemukan setelah hadis, nanti beliau seperti biasa akan mengutip pernyataan-pernyataan atau statement dari para ulama. Warawaina an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi dari hadis Nabi, sekarang dari sahabat. Ibnu Abbas kita sudah pernah bahas siapa beliau. Innama yahfazur rajulu ala qadri niyati. Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya seseorang itu dijaga dirinya sesuai dengan kadar niatnya, Pak. Maka kalau kita sudah lurus niatnya apapun, hanya untuk Allah, orang ngomong apa juga, Pak, jangan didengar. Yang buruk maupun yang baik. Innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti akan diberi ganjaran sesuai dengan kadar niatnya. Ada ikhlasnya 100% full, insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang ikhlas, mukhlisin. Ada yang ikhlasnya cuma 80%, 80%. Karena qadri niyati. Ada yang 70, 60 gitu. Mana murni ini kita belajar sepanjang hidup kita, ikhlas belajar. Ikhlas itu, Pak, maaf sekali nih kalau ada orang bilang nih, kalau kita buang air besar, contohnya salah satunya mungkin itulah ikhlas. Kita nggak pernah omongin. Bisa nggak kita sholat, ibadah, ngapain aja, berderma, sedekah, seperti kita buang air besar, nggak pernah kita omongin, nggak pernah kita sebut-sebut di depan orang, gitu, Pak. Maka ulama tafsir, ulama Quran coba pernah menjelaskan kenapa surah Qul Huwallah tidak pernah disebut lain. Dia dinamakan Al-Ikhlas, padahal kata-kata ikhlas tidak ada dalam surah itu. Allah ingin mengajarkan kepada hambanya, begitulah ikhlas. Kita beramal, jangan disebut-sebut. Bahkan ulama-ulama soleh dulu malah marah, Pak, kalau amal-amalnya disebut-sebut orang. Jangankan dirinya disebut, yang nyebut, Pak, orang yang nyebut dia marah. Nggak usah. Itu. Khawatir ganjarannya hilang. Khawatir nanti jadi ria. Khawatir nanti dia jadi GR. Dipuji-puji orang. Nah, memang sih tergantung niat. Bedanya dengan orang sekarang, Pak, kalau beramal di selfie. Selfie. Nah. Lanjut ya. Warwaina anil Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi, dan kami riwayatkan dari Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi. Ustadz di sini banyak ustadz, banyak. Muazin ustadz, yang ngajar Iqra ustadz, banyak di sini ustadz. Ustadz di sini guru besar, Pak, profesor. Abul Qasim Al-Kushairi, beliau yang mengarang kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah.
Beliau termasuk salah satu imam dalam tasawuf. Maka kalau bicara tentang niat, Imam An-Nawawi banyak merujuk kepada ulama tasawuf, karena ulama tasawuf lah yang bisa mengolah hati gitu. Beliau hidup pada abad 5 Hijriah. Beliau orang Nisaibur, sekarang Iran ya. Rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, al-ikhlasu min ifradul haqq fit ta'ah bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin. Ikhlas itu adalah menunjukkan sebenar-benarnya kita taat kepada Allah, wa huwa an yurida bi ta'ati at-taqarrub ila Allah ta'ala, dan dengan taatnya itu dia tunjukkan kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah semata, duna syai'in akhar, tanpa embel-embel apapun. Min tasannu'in li makhluqin, termasuk tidak mengharap respon dari setiap makhluk. Awiktisabin mahmadatin indan nas, baik itu adalah pujian, ya, mengharap pujian dari manusia, au mahabbati madhi minal khalq, atau menyukai pujian. Kalau dipuji dia GR, enggak dipuji sama orang kok raut mukanya beda, ini gitu, ya. Dipuji senang gitu, berderma dipuji senang. Kalau nggak dipuji raut mukanya agak beda. Dan dia suka dipuji, lalu begitu di rumah ngomong, ya kan, senang gitu Pak. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala, atau semacamnya yang selain atau di luar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qala wa yasihu an yuqal, beliau juga berkata, dan ini perkataan yang sahih, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ikhlas itu, kata beliau, tasfiyah itu dari kata, kalau ada air putih, di sini orang Arab menyebut ma'un sofin, air yang bening, jernih. Jadi ikhlas itu adalah menjernihkan fi'il. Fi'il itu amal, perbuatan. Tasfiyatul fi'li, menjernihkan amal perbuatan kita, an mulahazatil makhluqin, dari perhatian makhluk. Makanya banyak orang-orang dulu, ulama dulu, kalau beramal dia ngumpet-ngumpet, nggak tahu Pak. Ya, apa sih ini? Memang introspeksi juga ini sudah dikenal Pak di di Arab gitu, orang Indonesia umroh haji di Mekah selfie share. Ini agak beda dengan amal orang-orang soleh, ulama soleh salam. Mereka justru beramal diumpetin. Kenapa? Para ulama itu ingat firman Allah, yauma tublas sarair, nanti di akhirat hari itu akan ditublekkan, ditampakkan seluruh amal-amal perbuatan kita yang dulu kita umpetin. Maka ulama mengatakan, maka perbanyaklah amal-amal baik yang kita sembunyiin. Karena di akhirat nanti hari itu Allah akan tampakkan semua amal perbuatan kita yang kita rahasiakan. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Jadi kalau kita kelihatan soleh di depan orang lagi rame, tapi yang rahasia-rahasia banyak maksiatnya, maka di hari akhirat itu pula akan tampak seluruh maksiat kita yang selama ini kita sembunyikan. Tapi sebaliknya, kalau kita selama ini menyembunyikan amal-amal baik, amal-amal ibadah yang baik, maka yang akan ditampakkan oleh Allah, ternyata diam-diam itu, ya kan, yang selama ini kita rendahin, amal dia banyak sekali, sembunyi semua.
Emang nggak banyak dia ngamal Pak, cuma 1 miliar, ya kan? Wakaf di masjid apa? Nggak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu. Dulu mertua saya ketika wafat, ada ustadz yang di kampungnya itu datang. Dia cerita, saya anak-anaknya termasuk semuanya baru tahu. Ustadz itu cerita. Ya jadi mertua saya dibilang, waktu kampung kita bangun masjid, beliau malam-malam datang ke rumah saya. Ustadz, masjid butuh berapa semen? Saya lupa berapa ratus sak semen itu. Dan anaknya, istrinya termasuk, apalagi saya gitu, nggak ada yang tahu. Karena datangnya malam, langsung beliin itu. Walaupun diceritakan orang lain dan orangnya sudah wafat, nggak pernah ada yang tahu. Ya. Boleh, makanya ada juga kita diajarkan tuh, hamba Allah, nyumbang apa hamba Allah, tapi jangan hamba Allah tapi alamatnya lengkap. Hamba Allah yang tangan nomor 22 RT 1 rumahnya tapi ini orang tahu juga jadi oh Pak Haji itu. Wa an Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala, riwayat dari Huzaifah al-Mar'ashi, beliau ini murid Imam As-Sauri, namanya Ibnu Qatadah al-Mar'ashi. Dia abid, ahli ibadah terkenal. Qala, beliau berkata, al-ikhlas istiwa'u af'alil abad fi zahir wal batin. Masya Allah. Bagi beliau yang disebut ikhlas adalah samanya perbuatan seorang hamba, baik dia kelihatan maupun tidak kelihatan. Dia kelihatan tetap Pak, sholatnya lama, bacanya ayat-ayat banyak. Yang dia lagi sendiri pun panjang. Jangan sampai lagi di masjid bacanya panjang. Begitu sholat di rumah, inna atau enak sama qul huwallahu udah. Di masjid pakaiannya rapi, wangi. Begitu sholat di rumah pakai oblong doang, atau itu kan. Iya. Dan ada juga memaknai zahir batin ini dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan sedih maupun suka, sama ibadahnya Pak. Itu bukti dia ikhlas. Dalam keadaan dicaci orang ataupun dipuji orang, sama. Pak Haji itu mah pengen dibilang dermawan, ya biarin aja orang. Tetap Pak. Baik DKM cemberut aja sama dia, tetap Pak dia nyumbang. Itu bukti dia ikhlas. Makanya DKM jangan cemberut aja. Saya bilang bedanya masjid sama bank apa Pak? Kalau di bank kita mah itu baru masuk pintu kita belum buka, satpamnya udah bukain. Selamat datang Pak, ada yang bisa bantu? Ya ini Pak, langsung Pak ditunjukin begini. Begitu ke teller juga begitu. Tapi di masjid kenapa ya? Marbotnya, masjidnya atau DKM banyak yang cemberut. Ya Pak. Asarus sujud ini masih dipertanyakan. Asarus sujud. Harusnya kita kalau sering sujud, muka kita ada raut muka kita. Senyum itu kan bukan sedekah Pak, sesama sedekah. Apalagi kita masjid. Wa an Zinnun rahimallahu taala, dari Zunnun, nama aslinya Abul Faid bin Ibrahim al-Misri. Beliau berkata, beliau juga ahli tasawuf dan ahli ibadah. Salasun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda orang ikhlas, kata beliau. Ingat Bu. Pertama, istiwaul madhi wa dhammi minal amah, menyamakan pujian serta cacian secara umum. Orang mau puji ibadah dia, orang mau caci ibadah, nyinyir apapun tetap tadi istiqomah. Berarti bukti dia ikhlas Pak. Kedua, wanisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Nah tadi kasus BAB, melupakan menyebut-nyebut lagi, melihat-lihat lagi apa yang dia udah perbuat. Jangan diungkit-ungkit Pak, nauzubillah, hilang semua.
Oh, masjid begitu banget sih ini masjid kalau nggak ada saya nggak kebangun. Nah, ingat nggak Pak Haji dulu? Masjid ini butuh gini, saya siapa penyumbang paling besar? Hilang Pak semua. Nauzubillah min, jangan pernah Pak. Maka baginda Nabi mengatakan para sahabat, atadruna manil muflis? Satu saat para sahabat ditanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut yang dulu kaya ya Rasulullah, sekarang miskin. Bukan. Yang selama di dunia dia ngerasa ibadahnya banyak, begitu di akhirat mau ngambil rapot akhiratnya Pak, kok merah semua. Dia bertanya kepada Allah, amalku banyak benar, ibadahku banyak betul, sering haji, betul, sering nolong orang, tapi engkau lakukan karena untuk riya, dipamer orang. Dan kamu udah dapatkan itu di dunia, maka pergi dari Allah. Nauzubillah. Yang ketiga, waktu do'u thawabil a'mal fil akhirah. Hanya berharap balasan amal-amalnya nanti di akhirat. Bu, ini sebenarnya bercandaan anak kecil yang sebenarnya ibu-ibu harus berhentikan. Karena itu kalau jadi kebiasaan nanti terbawa jadi besar. Seorang kakak sama adiknya, dek bagi dong, kemarin adik kakak bagi. Nah itu mungkin tuh. Kalau kita biasakan anak kita begitu, nanti dia sampai besar begitu. Kemarin kakak bagi, sekarang adik bagi dong. Nah, itu. Nanti sampai besar ibu aja itu punya apa aja nggak pernah bagi, padahal mas saya kalau ada apa sih yang saya nggak bagi. Salah tuh. Salah. Khawatir itu menghilangkan amal. Wah ternyata waktunya cepat banget nih. Baru satu halaman. Wa anil Fudail bin Iyad, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Tadi kan beramal karena pengen dilihat orang, itu nggak boleh. Ini meninggalkan satu amal karena orang pun riya Pak. Kenapa dia nggak pernah gini kelihatan lagi gini? Nggak enak saya dilihat orang gini nanti saya dibully. Nah itu riya juga Pak. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal karena orang maka jadi syirik. Mendoakan Allah Pak. Jadi bukan hanya istri didoain, marah Allah aja marah. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas itu adalah Allah menghindarimu dari keduanya yang tadi. Jadi jangan meninggalkan amal atau berbuat suatu amal karena manusia. Ini subuhnya cepat tadi. Wa an Sahalin At-Tustari, dan dari Sahal At-Tustari rahimahullah, beliau berkata, qala nazarul aqyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira hadza. Qala, beliau mengatakan merenungnya atau orang-orang cerdas kalau dia merenung fi tafsiril ikhlas, dalam menafsirkan ikhlas, falam yajidu ghairaha, dia tidak akan menemukan makna ikhlas kecuali ini kalimat ini, antakuna harakatuhu wa sukutuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Hendaknya seseorang kalau yang dinamakan ikhlas itu geraknya, diamnya dalam sembunyi dan terang benderangnya karena Allah Ta'ala. Diamnya dia karena Allah, geraknya dia karena Allah, sendiriannya dia, sembunyinya dia karena Allah, untuk Allah, dan ragi rame-ramenya pun dia ngapain karena Allah. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampuri apapun. La nafsun, bukan nafsu, wala hawan, bukan juga hawa, wala dunya, bukan juga kepentingan dunia. Jadi setiap orang yang nyebut-nyebut dia bahkan begini akan begini karena manusia, maka dia akan mendapatkan itu, dan ketika nanti minta ganjaran dari Allah, Allah akan. Ini Pak termasuk orang-orang yang ahli Quran, para ulama. Ada satu hadis sahih diriwayatkan Abu Hurairah, agak panjang. Ini yang bikin miris kita, kadang sedih.
gemeter. Termasuk tadi surah As-Saff yang dibaca imam ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Itu sering bikin saya gemeter, Pak. Khawatir kenapa? Allah kecam, Pak. Kenapa kalian berkata nyuruh orang sementara kalian nggak mengamalkannya? Dan ada hadis dari Abu Hurairah mengatakan Nabi pernah bersabda, nanti di antara golongan yang dikumpulkan dihisab paling cepat di hadapan Allah ada 3. Yang pertama orang yang syahid, yang kedua orang yang alim ahli Quran, yang ketiga orang ahli dermawan, ahli derma, sering sedekah. Yang pertama yang syahid dipanggil, Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, benih udah pernah dapat ini, suruh sebut. Iya betul, dia mengakui semua. Allah tanya, seluruh nikmat yang aku berikan engkau telah perbuat apa? Ya aku hanya untukmu ya Allah. Buktinya aku mati syahid. Aku berharap dari ridhomu. Allah bilang, enggak. Engkau mati syahid dulu perang, bukan karena aku, cuma karena kepengen dipuji engkau seorang yang gagah berani di medan perang. Bukan pengecut, dan engkau pengen disebut pahlawan, maka menyingkir dariku, masuk neraka. Panggil lagi seorang alim ahli Quran, disebutkan, ditanya, pernah dapat ini, terus udah pernah nikah 3 kali, sebut bininya 3 ini gitu. Betul, nikmatnya aku berikan engkau habiskan buat apa? Buat mencari ilmu untuk menahan ridhomu, mengajarkan orang-orang buta huruf. Kata Allah, tidak. Engkau mencari ilmu, mengajarkan orang ilmu, engkau niatkan supaya engkau dianggap orang alim. Engkau sering baca Quran, engkau pengen dibilang sebagai qori yang fasih, maka engkau sudah dapatkan itu dulu di dunia semua. Sekarang menyingkir dariku, masuk neraka. Panggil yang terakhir, ahli dharma. Disebutkan, ditanya Allah, pernah dapat ini, pernah jadi direktur, pernah punya ini, punya tanah banyak gitu, dharma, ahli kaya, orang kaya. Lalu apa yang kau perbuat dengan kekayaanmu? Oh banyak nyumbang, ada masjid ini, musola ini, pesantren ini, saya nyumbang ini gitu. Itu semua karena bersyukur hanya kepadamu ya Allah. Kata Allah, tidak. Engkau dulu beramal itu seluruhnya pengen disebut dermawan, pengen disebut orangnya orang apa ya, pengen viral dan sebagainya, dan engkau sudah dapati itu dulu di dunia, segala pujian dari manusia. Sekarang menyingkir, masuk neraka. Hadis ini Pak sahih, Pak. Ini kalau ngerenung-renung gitu termasuk kita, Pak, yang sering ngomong apa itu, untuk muhasabah diri, selama ini kita udah ikhlas apa belum? Gemeter, Pak, merinding. Kalau orang syahid, ahli ilmu, ahli Quran, ahli dermawan saja kata Nabi, di situ masih banyak sulit untuk ikhlas menggapai Allah. Bagaimana lagi kita? Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah. Saya berharap sih sampai selesai subbab, tapi ternyata sudah makin terang. Masih ada 2 atau 3 qaul lagi, tapi insya Allah nanti kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Emang ketemunya sebulan sekali Ustaz Endang ya. Jadi sebulan sekali, jadi yang ngaji mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat, dan terpenting ini masalah ini bisa kita terapkan. Doakan saya juga bisa juga terus belajar jadi orang ikhlas, dan kita semua menjadi orang-orang ikhlas. Karena orang ikhlas kata Allah tidak akan mampu ditembus dari godaan setan yang terkutuk. Ya, itu iblis mengatakan begitu. Aku akan semua tipu goda seluruh hambamu. Kata Allah, silakan, tapi engkau tidak akan mampu menembus menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanya. Silakan Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini kan kita untuk ikhlas istiqomah. Apakah dalam menjemput istiqomah dan ikhlas itu ada sifat terpaksa dalam melakukan ibadah?
karena terapinya dalam mencapai istiqomah itu atau keikhlasan itu atau ketakwaan itu kan harus dipaksa untuk melakukan ibadah. Dan ini semacam mendapatkan keridhaan dari Allah nggak untuk memaksakan ibadah demi mencapai istiqomah dan keikhlasan itu. Sudah Pak Haji? Iya. Ada lagi? Ya. Ada. Silakan Pak. Ya. Buat apa? Buat apa? Donasi. Iya. Misalnya Palestina. Oh, saya Palestina. Cuman kan kadang-kadang dari kita berbicara soal ikhlas, ngeri sedap ikhlas ini. Kalau ada nama kita masih dipanggilkan di situ, ada rasa bangga sedikit saja. Punya tetangga, rumah saya banyak, kan hancur nilainya. Dia sial dia tahu. Nah, ini sarannya bagaimana? Baiknya apakah namanya tertulis atau yang dibuat kamu wakaf saja amal seperti itu, bisa disebut nama segala macam. Pokoknya kadang sekian tutup ini misalnya kan, atau bagaimana? Ya. Pertama apa yang sudah disebutkan tadi. Ini Pak Haji dulu ya, Pak Jatma. Terima kasih atas dua pertanyaannya. Atau ada satu lagi? Pak Jatma dulu ya. Ibadah dipaksa. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, jagalah yang 5 sebelum datangnya 5. Nih patokan kita buat ibadah. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. As-Sayyid Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berpesan, paksa badan kita ketika masih muda untuk ibadah. Karena ketika sudah tua renta, udah tua datang, kita mau ibadah, pengen sholat qiyamul lail panjang, Pak, badan kita sudah nggak mampu. Niat kita sudah besar, tapi fisik kita sudah lemah. Maka ketika masih muda, paksa badan kita untuk ibadah. Ada 5 tuh Pak. Ya, saya kira hafal semua tuh, ada lagunya ya. Apa tuh ya? Yang dari Malaysia ya, nasyid. Nah, kan ada. Kaya sebelum miskin. Ya. Terus sehat sebelum sakit. Begitu sakit pengen ibadah. Makanya lagi sehat paksa ibadah. Ke masjid paksa Pak. Ini kayak malas banget, berat banget gitu ya. Giliran lari dari sini ke BSD kuat, ke masjid cuma berat banget gitu ya. Karena lari dari sini ke BSD Pak, setannya nggak megangin. Gitu kan. Tapi kalau dari rumah kemari cuma berapa pintu rumah kok berat banget karena setannya megangin itu. Ya makanya di dalam tafsir Ibni Katsir kita salah satunya diajarin, beliau mengatakan baca surah ayat kursi sebelum tidur. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tiup di tangan kita usap seluruh badan. Kita minta dibangunkan Allah. Karena ketika kita baca surah ayat kursi sebelum tidur, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita sampai kita bangun. Jadi baca ayat kursi itu ada 4 momen. Sebelum tidur, habis sholat fardu, zikir, terus zikir maksurat atau pagi petang, sama masuk rumah. Pulang dari kantor, pulang ibu-ibu belanja, ya dari mushola Pak masuk. Walaupun buang sampah masuk Pak, baca ayat kursi. Kita nggak pernah tahu ada makhluk halus ngintilin kita masuk. Ketika kita nggak baca ayat kursi, ngelonong aja gitu. Kita tidur, dia ikut tidur. Kita makan, dia ikut makan. Kita berhubungan, dia ikut nikmatin. Nauzubillah min. Tapi kalau kita baca langsung hilang. Jadi paksa itu boleh. Dalam kaitannya kita tarbiyah, mendidik diri kita, anak kita.
Bagaimana tadi sama seperti saya bilang kan, terus istiqomah ibadah, sholat di masjid terus, nanti Allah yang akan menghadirkan kekhusyuan dengan keikhlasan itu, Pak. Kita tuntut. Yang kedua, ini ada kaitannya jawaban dengan salah satu yang tadi kita bahas itu tentang doa, kekuatan doa. Maka kalau kita buat diri kita pengen ikhlas, kita minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan aku kekhusyuan, ikhlas dalam setiap amal. Minta sama Allah. Bukankah kita diajarkan melalui surah Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat juga, Allahumma Allah ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah beriman, sudah Islam, tapi kita masih minta, kita bisa disuruh minta jalan yang lurus, terus dituntut. Begitupun yang mau jadi sabar, Allahumma ja'alna abdan sabura waj'alna abdan syakura. Ya kan? Jadikan kami hamba-hamba yang sabar, hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang ikhlas, dan doa. Memang ada kaitannya begini kalau dengan organisasi. Organisasi itu yang tadi saya bilang, kalau peruntukannya memang dia buat pertanggungjawaban dan transparansi pemasukan dan pengeluaran keuangan, itu sebenarnya boleh untuk menuliskan nama. Tapi andai kata ada orang mengatakan nulis hamba Allah saja, silakan. Kalau dia ridho, ya. Nanti kalau ada yang kritis, jemaah ini hamba Allah siapa, dijelasin aja secara tertutup, gitu loh. Si Anu nih, Pak Haji ini, beliau nggak mau disebutin namanya. Gitu. Kalau nanti ada misalnya di pertanggungjawaban kepanitiaan, ini ada 3 orang besar-besar nih 30 juta, tapi hamba Allah siapa Pak Haji? Ya. Supaya tidak menimbulkan fitnah, itu dibolehkan. Buat orang yang mendermanya itu tetap terjaga keikhlasannya. Maka keikhlasan itu terus dilatih. Ibadah itu perlu tarbiyah, perlu tajribah. Dilatih, Pak. Sama orang zikir kan saya bilang, tasawuf itu zikir, Pak. Zikir. Orang yang disuruh ada belum lama kemarin, Ustadz, saya sekarang lagi banyak musibah. Padahal duitnya dia ngomong baru masih miliaran, Pak, tapi dia ngomong masih musibah juga. Musibah karena bisnis saya lagi seret, tidak seperti ini. Minta amalan, saya bilang bismillahirrahmanirrahim, amalkan 11.000 kali sehari. Nah orang yang enggak 11.000, 1.000 aja berat. Orang yang enggak baca Quran, tidak pernah 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 lembar, bagaimana mungkin dia akan menuju 1 juz 1 hari? Itulah tajribah, Pak. Yang pernah saya bilang, begitu Ramadan, wah udah pantang hari pertama 1 juz, nggak bakal mungkin kalau nggak pernah sebelum Ramadannya kita pernah baca tadarus. Nggak mungkin orang akan bisa seperti Rasulullah berdiri sampai bengkak-bengkak kaki qiyamul lail 1 juz 1 rakaat, 2 juz. Bahkan Rasulullah satu riwayat dikabarkan beliau Al-Baqarah tuntas habis, Pak, 1 rakaat. Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah. Nah kita Al-Bayyinah dibagi 2. Iya, Pak. Tapi kita mau menuju seperti itu nggak pernah akan bisa kalau kita nggak pernah mulai 1 surah 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat, 1 lembar 1 rakaat. Orang tidak akan mungkin berani, Pak, nyumbang 1 miliar kalau nggak pernah dulu dididik dari orang tuanya, dididik 5.000, lama-lama naik 10.000, 1 juta biasa aja. Nanti begitu besar bagi dia 1 miliar biasa aja, karena dia sudah dididik dari kecil sama orang tuanya begitu. Orang yang nggak pernah nyumbang suruh 1 miliar, 100.000 aja. Ya, kalau beli bakso dapat berapa mangkok, selalu begitu. Itu, Pak. Dimulai dari yang kecil. Itu makanya di pasar. Jadi kembali tadi itu boleh. Jadi kalau mau disebut pertanggungjawaban boleh. Sebenarnya lagi-lagi tadi niat disebut atau tidak disebut, salah satunya adalah dia tetap nggak disebut nggak marah, disebut pun nggak merasa terpuji. Maka kita bisa. Ada doanya, Pak, Nabi.
Ada doanya. Kalau minimal kalau nggak hafal istighfar. Ketika orang puji kita istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, aku belum sebaik mereka kira. Jangan GR. Ya, jangan GR. Ada yang mengajarkan ta'awuz, tapi ada doanya kalian itu. Doa ketika dipuji orang googling, pasti muncul Pak. Screenshot apalin. Kalau belum hafal istighfar aja udah hafal. Istighfar. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, berlindung kepada Allah. Demikian, ada lagi? Ibu-ibu, ikhlas ini memang bab yang tidak mudah ketika dibahas singkat setengah jam 1 jam, tapi prakteknya memang tidak bisa singkat setengah jam 1 jam kita bisa praktekkan. Terus olah batin kita Pak, olah batin salah satunya kita berharap meminta kepada Allah supaya kita dituntun menjadi hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang tanpa pamrih kecuali kepadanya. Maka ulama-ulama punya ijtihad Pak, dia bikin setiap sholat ibadah kita dibikin niatnya. Setiap niat yang dibikin ulama itu apa? Belakangnya lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a li rafil hadasil lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil lillahi ta'ala. Itu maksudnya mengajarkan kita untuk semua yang kita amalkan semua karena Allah Ta'ala, bukan buat DKM, bukan buat tetangga, bukan buat mertua, orang tua dan selainnya, bukan buat puji-pujian dan seterusnya, tapi karena untuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini dapat sedikit mencerahkan buat kita, dan kita dapat menjalankan beribadah secara ikhlas dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semuanya Allahumma ij'alna minal mukhlisin wa minat tawwabin wa minas sabirin wa minas syakirin wa minas salihin wa minal abidin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang sabar, hamba-hambamu yang ahli ibadah, hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang jujur, hamba-hambamu yang istiqomah dalam kebaikan, hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kami berbuat baik di tempat yang baik bersama orang-orang baik dan dalam keadaan yang baik. Jangan matikan kami, jangan akhiri hayat kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah, di tempat yang buruk, dengan cara yang buruk, dalam aktivitas yang buruk ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu hati yang bersih, satu hati yang diterima oleh Allah ridhonya. Ketika kita disambut oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ridho bertemu Allah dan Allah ridho menyambut kita, lalu Allah menghantarkan kita ke dalam surganya. Amin. Demikian, mudah-mudahan mari kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jikalau ada narasi atau kata-kata yang kurang pas, mohon dibukakan pintu maafnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.